fans-fans dari negara-negara lain ada yang tidak dapat membeli tiket. Dan di sini dikatakan Malaysia dibuat heran. Indonesia pecahkan rekod penjualan tiket tercepat ya di Asia. Sekarang ini saya lihat bersatunya ASEAN untuk memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Malaysia sampai dibuat heran guys. Indonesia pecahkan rekor penjualan tiket tercepat di Asia. Media Malaysia akhirnya akui timnas Indonesia itu memang layak ke Piala Dunia karena memang performa timnas Indonesia yang dinilai konsisten dan juga timnas Indonesia dinilai memang lebih siap untuk turnamen kali ini. Ya, ini bisa kelihatan dari hasil yang diraih oleh timnas Indonesia, hasil positif. Bagaimana suasana ketika jelang perlawanan ya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno yang cukup bikin merinding cara ataupun atmosfer pendukung timnas Indonesia. Jadi untuk perlawanan kali ini memang guys, siapa lambat tidak kebagian lah tiketnya karena ini merupakan perlawanan akhir di kandang sendiri. Sudah pasti ya Indonesia itu memang layak katanya untuk lolos ke Piala Dunia. Jarang-jarang negara tetangga mau mengakui timnas Indonesia. Tapi ya mau gimana lagi, mau nggak mau sebenarnya mereka itu mesti mengakui. Kenapa? Karena kesenjangan ya timnas Indonesia dengan Malaysia saat ini itu jauh banget. Jiran kalah pamor. Supporter Malaysia pilih ke GBK dukung timnas Indonesia lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Fenomena mengejutkan terjadi jelang laga panas kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus Cina di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Tidak disangka, sejumlah supporter asal Malaysia justru memilih datang ke Jakarta untuk menyaksikan laga Garuda, ketimbang mendukung tim nasional mereka sendiri. Menurut pantauan dan laporan dari media sosial, ratusan fans sepak bola asal negeri jiran tampak mengenakan atribut netral hingga beberapa bahkan memakai jersey timnas Indonesia saat memasuki area stadion. Beberapa di antaranya terang-terangan menyatakan bahwa dukungan mereka kini condong ke skuad Garuda yang dinilai bermain lebih atraktif dan penuh semangat dibandingkan tim nasional mereka yang sedang lesu penampilan. Indonesia sekarang punya semangat dan atmosfer yang luar biasa. Kami ingin merasakan langsung gegap gempita di GBK, ujar salah satu supporter asal Kuala Lumpur. Fenomena ini menimbulkan kehebohan di kalangan netizen. Banyak yang menyebut bahwa timnas Indonesia kini telah menjadi magnet baru sepak bola Asia Tenggara. Dan tak sedikit pula yang menyindir turunnya pamor Malaysia di kancah internasional. Diketahui, Indonesia sedang dalam tren positif di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, dengan sejumlah pemain naturalisasi yang memperkuat lini depan hingga belakang. Sementara Malaysia tengah berada dalam sorotan karena performa inkonsisten dan kekalahan beruntun di laga-laga sebelumnya. Apakah ini tanda bahwa dominasi dan gengsi sepak bola ASEAN mulai bergeser? Yang jelas, atmosfer GBK semakin panas dan dukungan lintas negara ini menjadi bukti nyata bahwa cinta sepak bola bisa melintasi batas negara, meski membuat tetangga sebelah gigit jari supporter Malaysia. Timnas Indonesia lebih menghibur. Beberapa supporter yang diwawancarai mengaku bahwa mereka memang sudah lama mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Dengan hadirnya nama-nama besar seperti Jordi Amat, Tom Haye, hingga Ivar Jenner, menurut mereka, kualitas permainan Indonesia kini jauh lebih matang dan modern. Malaysia mainnya membosankan. Indonesia sekarang lebih menyerang, punya gaya Eropa, dan pemainnya berani. Kami kesini untuk lihat sepak bola yang hidup, kata Amirul, fans asal Johor, sambil menunjukkan tiket tribun utara GBK. Fenomena unik. Dukung Garuda, tinggalkan Harimau Malaya. Fenomena ini menjadi pembicaraan panas di kalangan pecinta bola ASEAN. Media sosial dibanjiri komentar dari netizen Indonesia yang terkejut tapi bangga, sementara netizen Malaysia terbagi dua. Ada yang memaklumi, ada pula yang mengecam aksi pembelotan ini. Kalau sampai supporter sendiri lari ke negara tetangga, ini tanda bahaya buat sepak bola kita. Tulis salah satu akun Twitter Malaysia, pakar sepak bola Asia Tenggara, Lim Taeyong Kim.
menyebut bahwa fenomena ini bukan semata soal performa di lapangan. Ini soal emosi, gairah, dan hubungan antara tim dengan publik. Indonesia sedang mengalami momen emasnya. Malaysia stagnan. Fans memilih atmosfer yang hidup. Ujarnya, GBK jadi magnet baru Asia Tenggara tidak bisa dipungkiri. Atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno kini menjadi daya tarik tersendiri. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, chant menggelegar, dan koreografi megah, banyak yang menyebut GBK sebagai Anfield-nya Asia Tenggara. Bahkan, beberapa agen perjalanan Malaysia dilaporkan membuka paket tur khusus untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia di GBK. Sesuatu yang dulu nyaris tak terbayangkan, Timnas Malaysia ditinggal, netizen ramai sindir. Garuda terbang, Harimau Malaya tertidur. Fenomena ini langsung memicu reaksi panas di media sosial. Tagar seperti Garuda lebih ganas, Harimau lesu, dan Kami Pilih Hoax sempat trending di Twitter Malaysia dan Indonesia. Sebagian netizen Malaysia menyindir Federasi Sepak Bola mereka, FAM, karena dianggap gagal membangkitkan semangat tim nasional. Supporter kami bukan pengkhianat, mereka cuma cari hiburan yang layak ditonton. Sayangnya, itu bukan dari tim sendiri, tulis seorang pengguna Facebook asal Selangor. Di sisi lain, netizen Indonesia justru menyambut fenomena ini dengan bangga namun juga penuh sindiran tajam. Ada yang menyebut bahwa Indonesia kini telah menjadi pusat semesta sepak bola Asia Tenggara, menggantikan posisi Malaysia atau Thailand yang dulu lebih dominan. Kalau lawan kita makin banyak yang dukung, itu tandanya kita ditakuti dan dicintai. GBK bukan cuma rumah Garuda, tapi jadi magnet ASEAN. Ujar seorang supporter di kolom komentar TikTok. Bahkan fans Thailand mulai ikut melirik tidak hanya dari Malaysia, sejumlah supporter Thailand juga dikabarkan mulai melirik laga-laga Timnas Indonesia. Beberapa akun penggemar sepak bola Thailand di Twitter secara terbuka memuji permainan cepat dan penuh determinasi dari skuad Garuda, menyebut Indonesia sebagai tim paling menjanjikan di ASEAN saat ini. Indonesia main seperti tim Asia Timur, bukan Asia Tenggara. Levelnya beda sekarang, tulis akun fanbase sepak bola Thailand, PSSI dan pemerintah dukung atmosfer positif Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat menyinggung soal dukungan lintas negara ini dalam salah satu wawancaranya. Ia menyebut bahwa ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Kita ingin GBK dan Timnas jadi kebanggaan tak hanya bagi Indonesia, tapi jadi contoh bagi negara ASEAN lain. Sepak bola bisa jadi kekuatan pemersatu, ujarnya. Pemerintah pun turut mendukung penuh dengan berbagai fasilitas, pengamanan, dan promosi agar pertandingan berjalan aman, tertib, dan tetap menjadi tontonan yang mendunia.